Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Eni Wahyu Suryanti MPD dan teman-teman kelas MPIB yang kami banggakan. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 12 mata kuliah Manajemen dan Analisis Keuangan yang bertemakan tentang amortisasi hutang perusahaan. Dan kami kelompok 12 beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri, yaitu Evita Resya Kilal Gandhi dengan NIM 21010610049, dan rekan saya yaitu Muhammad Zainullah dengan NIM 2101061110071. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait makna atau pengertian dan contoh soal dari amortisasi utang perusahaan dan juga dana pelunasan. Nah, untuk materi pertama yaitu pengertian amortisasi hutang dan juga dana pelunasan akan disampaikan langsung oleh Muhammad Zainullah. Selanjutnya adalah pengertian tentang amortisasi hutang. Amortisasi hutang sendiri adalah pelunasan utang baik dengan jumlah yang sama atau tidak dan dengan menggunakan interval cicilan yang sama ataupun berbeda. Amortisasi sendiri itu sering digunakan atau dipakai untuk aset yang berwujud seperti mesin, mobil, bangunan, kendaraan, dan lain-lainnya. Dan selanjutnya adalah pengertian tentang dana pelunasan. Dana pelunasan sendiri adalah sejumlah uang yang dikumpulkan untuk melunasi hutang atau pembelian aset di masa mendatang. Istilah lain dari dana pelunasan adalah sinking fund, yakni pembayaran utang yang dilakukan satu kali pembayaran pada akhir periode hutang. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang cara menghitung amortisasi hutang yang ada di perusahaan. Nah, untuk contoh kecilnya kita langsung melihat kepada soal yang ada di PowerPoint ini. Pertanyaannya, sebuah perusahaan luar negeri meminjam uang sebanyak $5.000 dengan suku bunga 9% per tahun dengan angsuran 5 tahun dan jumlah cicilannya itu sama setiap tahunnya. Nah, pertanyaannya adalah berapakah cicilan tersebut? Jadi cicilan per tahunnya itu selama 5 tahun itu ada berapa? Nah, teman-teman perlu menggarisbawahi dari pertanyaan yang sudah dibacakan adalah informasi yang penting. Jadi informasinya itu yang pertama ada PV atau present value, di mana present value itu adalah nilai sekarang atau nilai yang ada, yaitu nilai yang adanya sekitar $5.000. Nah, $5.000 itu kan adalah nilai yang dipinjamnya. Nah, kemudian ada tadi suku bunga sekitar 9%. Nah, 9% ini kita kita buat simbol I itu adalah suku bunga. Nah, kemudian ada N itu adalah jangka waktu. Tadi jangka waktu cicilannya itu adalah sekitar 5 tahun. Nah, kita langsung pecahkan soal. Rumusnya itu adalah ada PV sama dengan PMT per I. Nah, PMT ini adalah cicilan yang dicari. Nah, kemudian ada 1 per 1 per 1 tambah 1 N kuadrat. Nah, kemudian PV-nya tadi ada 5.000, kemudian kita tulis 5.000 di situ. 5.000, PMT-nya masih ditanyakan, dan per I-nya itu adalah 0,09. Nah, kemudian 1 per 1 per 1 tambah I-nya tadi kan sudah diketahui 0,09. Nah, 0,09 pangkat 5 karena N-nya sama dengan 5. Kemudian setelah melalui pembagian dan juga perkalian, nah hasil akhirnya itu adalah $1.285,46. Jadi ini adalah
jawaban cicilan per bulannya sekitar 1.285,48. Baik, setelah kita melakukan perhitungan melalui rumus manual, nah kita beralih ke skema amortisasi utang. Jadi skema amortisasi utang ini bisa kita buat di Excel atau di Word dan aplikasi yang mendukung untuk membuat tabel. Jadi skema ini atau jadwal amortisasi ini kan berbentuknya tabel. Nah, di situ di gambar di PPT itu ada beberapa kolom, di mana yang pertama itu ada tahun, kita pakai simbol A, kemudian ada saldo awal, kita gunakan simbol B, kemudian ada total pembayaran, simbol C, ada bunga dibayar, simbol D, ada pokok dibayar, itu ada simbol E, dan terakhir saldo akhir yaitu simbol F. Nah, kenapa kita harus menggunakan simbol-simbol ini? Karena biar memudahkan cara menghitung tabel yang ada di dalamnya gitu. Jadi yang pertama itu untuk bagian tahun, kan kita ada 5 tahun ya, 5 tahun angsuran. Berarti kita tulis saja di sana 1 sampai 5. Nah, kemudian untuk saldo awal itu kan di awal tadi kan ada sekitar $5.000 ya yang kita pinjam. Nah, saldo awal ini saldonya tetap. Nah, kemudian sama juga dengan total bayar. Nah, total bayar ini yang sudah kita hitung tadi yaitu sekitar $1.285,46. Jadi itu adalah angsuran per bulannya. Kemudian kita pindah ke kolom selanjutnya yaitu ada kolom bunga dibayar. Nah, untuk bagian bunga dibayar ini kita hitung kolom yang ada di kolom B dikali dengan I, yaitu tadi B itu adalah saldo awal dikali dengan I itu adalah suku bunga. Tadi suku bunganya adalah 0,09. Nah, B-nya itu saldo awalnya itu ada 5.000. Jadi 5.000 dikali 0,09. Hasilnya ada di kolom bagian pertama. Nah, selanjutnya itu di kolom selanjutnya yaitu di kolom pokok dibayar. Nah, untuk bagian pokok dibayar ini dia juga ada rumus perhitungan lagi. Nah, rumusnya itu adalah untuk mencari tahu pokok dibayar itu kita harus mengurangi kolom C dan kolom D. Jadi C dikurangi dengan D. Tadi C itu adalah total bayar dikurangi dengan D yaitu bunga dibayar. Gitu. Nah, selanjutnya untuk mengetahui saldo akhir yaitu di kolom F atau di simbol F ini kita harus mengurangi lagi kolom B dengan kolom E. Jadi B dikurangi E. B itu adalah saldo awal, tadi 5.000, dan E itu adalah pokok dibayar. Jadi B dikurangi E dan itu adalah hasil dari saldo akhirnya. Untuk selanjutnya yaitu materi tentang perhitungan dana pelunasan. Pertanyaannya, PT Kwangya mengelola sebuah hotel bintang 5 dengan total 150 kamar. Pihak manajemen hotel telah memperkirakan kebutuhan perbaikan fasilitas hotel pada 5 tahun yang akan datang. Nah, biaya semua perbaikan itu sekitar 2 miliar. Nah, jika PT Kwangya ingin membentuk dana pelunasan untuk tujuan ini, berapa besar biaya setoran bulanan selama 5 tahun jika memperoleh bunga 6% per tahun. Nah, diketahui yaitu future value sekitar 2 miliar. Nah, N itu tadi kan jangka waktu. Nah, N sama dengan 5 kali 12 sama dengan 60 per. Kenapa 5 kali 12? Karena 5 itu adalah 5 tahun angsuran dikali 12 itu adalah 12 bulan dalam 1 tahun. Nah, kemudian I-nya suku bunga yaitu 6%. Nah, 6% dibagi 12 tadi. 12 yaitu
kurun waktu 1 tahun. 6% dibagi 12 sama dengan 0,5. 0,5%. 0,5% sama dengan 0,005. Jadi jawabannya A sama dengan F dibagi 1 A ditambah I N pangkat N dikurangi 1 dibagi I. Nah, kita masukkan angka, jadi A sama dengan 2 miliar dibagi 1 tambah 0,005 pangkat 60 dikurangi 1 dibagi 0,005. Jadi totalnya sekitar 28.665.603 rupiah. Nah, itu adalah setoran yang harus dikeluarkan oleh PT Kuang ya setiap bulannya untuk membayar angsuran sekitar 2 miliar tadi dalam jangka waktu 5 tahun. Mungkin itu presentasi dari kelompok 12. Kami Muhammad Zainullah dan Evita Resya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.